Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi, kita bertemu kembali untuk merenungkan sedikit saja dari apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita, karena terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kalau kita mau memperkatakannya tidak akan pernah cukup kata-kata kita untuk mengungkapkannya. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pujian di dalam salah satu CD saya. Dikatakan bahwa apa yang Tuhan janjikan bagi kita, Dia tidak akan pernah ingkari. Dan apa yang Tuhan janjikan buat kita, jalan kita akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Mari kita imani janji Tuhan ini dengan bersama-sama kita berkata, ku tak mampu jalan sendiri, ku tak mengerti yang kan terjadi. Hanya Kau Tuhan pengharapanku, Yesus Tuhanku. Ku tak mau jalan tanpamu, ku tak mengerti yang kan terjadi. Hanya Kau sumber kemenanganku, Yesus Tuhanku. Sebab ku percaya pada firman-Mu, jalanku naik dan bukan turun. Sebab ku percaya pada janji-Mu, jadikan aku lebih dari pemenang. Sebab ku percaya pada firman-Mu, jalanku naik dan bukan turun. Sebab ku percaya pada janji-Mu, jadikan ku lebih dari pemenang. Suatu kali ada seorang anak muda, dia pergi mengunjungi bekas gurunya yang sudah pensiun dan sudah sangat amat tua. Gurunya tinggal di sebuah rumah yang sangat amat sederhana di tepi pantai yang begitu indah. Kemudian anak muda ini menyampaikan semua keluh kesah hidupnya, hal-hal buruk yang telah terjadi dan dia alami dalam hidupnya, dan dia merasa sudah begitu hancur dan tidak ada lagi harapan bagi dia. Dia telah salah mengambil jalan dan dia merasa sudah tidak mungkin kembali lagi. Selama sekian lama, gurunya ini dengan bijak mendengar setiap keluhan dari anak muda ini. Kemudian dia berkata, "Nak, hari sudah siang. Mari kita makan siang terlebih dahulu." Lalu gurunya menghidangkan 2 ikan goreng bagi anak muda ini. Yang satunya ikan asin, yang satunya ikan tawar. Lalu kemudian pada waktu mereka menyantap makanan itu,
Gurunya bertanya kepada anak muda ini, "Nah, kenapa ikan yang satu rasanya asin? Kenapa ikan yang satunya tidak?" Lalu dengan cepat anak muda itu berkata, "Ya tentu saja, karena yang satunya digarami dan yang satunya tidak, Guru." Lalu gurunya menjawab, "Betul sekali. Ikan-ikan ini hidup di dalam laut yang sama. Tetapi dia tidak mengizinkan keadaan yang ada di dalam laut itu, rasa asin yang ada di dalam laut itu, mengasinkan tubuhnya. Air yang asin dari lautan itu masuk ke dalam tubuhnya, lalu kemudian dia netralisir, lalu dikeluarkan dari tubuhnya. Dan kapan dia menjadi asin? Pada saat dia mati dan membiarkan kita untuk menggaraminya. Maka saat itulah ikan ini baru menjadi asin rasanya. Anakku, saat ini kita memperoleh pelajaran dari alam yang begitu luar biasa. Selama ikan ini hidup, dia tidak pernah mengizinkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, bahkan apa yang masuk di dalam tubuhnya, mengasinkan dia. Tapi seperti tadi saya katakan, dia menetralisir semuanya itu, lalu mengeluarkannya dari tubuhnya. Lalu dia bertanya kepada muridnya itu, "Apakah engkau sedang mati saat ini?" Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, teruslah hidup. Jangan pernah membiarkan kepahitan hidup ini membuat hidup kita menjadi pahit. Buang semua hal-hal buruk yang pernah terjadi dari hidup kita, dan jangan pernah membiarkan semua itu menghalangi langkah kita hari ini. Selama kita hidup di dunia ini, dunia selalu mempengaruhi kita dengan segala ketakutan, kekhawatiran, kepahitan, dan apapun itu. Tetapi segera enyahkan semuanya itu, dan jangan membiarkan semua itu tinggal di dalam diri kita. Hidup ini terlalu indah untuk kita mengalami dan merasakan kepahitan di dalamnya. Hidup ini masih ada terlalu banyak bahkan anugerah yang boleh kita syukuri bersama-sama. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara, tetaplah hidup. Saya mau katakan, jangan pernah membiarkan segala sesuatu dalam hidup ini mempengaruhi hidup kita. Orang boleh berkata bahwa hidup ini seperti roda. Sebentar naik, sebentar turun. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Tetapi seperti firman Tuhan janjikan buat kita, engkau akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Mari dengan iman sama-sama sekali lagi kita mau katakan pujian ini. Ku tak mampu jalan tanpamu, ku tak mengerti yang kan terjadi. Hanya kau tempat pengharapanku, Yesus Tuhanku.
Tuhanku, ku tak mau jalan tanpamu. Ku tak mengerti yang kan terjadi, hanya Kau sumber kemenanganku, Yesus Tuhanku. Sebab ku percaya pada firman-Mu, jalanku naik dan bukan turun. Sebab ku percaya pada janji-Mu, jadikan aku lebih dari pemenang. Dengan iman katakan, sebab ku percaya pada firman-Mu, jalanku naik dan bukan turun. Sebab ku percaya pada janji-Mu, jadikan aku lebih dari pemenang. Jadikan aku lebih dari pemenang. Dengan iman katakan, jadikan aku lebih dari pemenang. Kami percaya akan janji-Mu, akan kasih-Mu, akan rencana-Mu. Kami percaya. Jadilah pada kami ya Tuhan, seperti yang Engkau inginkan. Ini doa kami. Bantu setiap kami Tuhan, untuk kami boleh tetap memegang kepercayaan kami di dalam Engkau. Sekalipun gelap tengah melingkupi jalan di depan kami, itu sebabnya kami tidak akan pernah mampu untuk melangkahkan kaki kami tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Sebab kami ini sadar sepenuhnya bahwa manusia tidak berkuasa untuk menetapkan satupun langkah dalam hidupnya. Sebab hanya Engkau yang tahu setiap jalan-jalannya. Bahkan jalan-jalan-Mu itu sekali lagi kami katakan dan kami akui sempurna. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak akan melangkah tanpa-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas tuntunan-Mu bagi kami setiap pagi, di setiap saat dalam hidup kami, bahwa kami berjalan di jalan-Mu, karena kami tahu itulah hal yang paling tepat bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami letakkan apa yang ada di depan kami hari ini. Kami percaya tangan-Mu yang perkasa itu akan membawa kami terus naik dan tidak akan pernah turun. Mari semua kita yang percaya dan setuju, sama-sama kita mau katakan amin.